Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak M. Ardan, SKM Mkes sebagai pembina mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem, dan teman-teman RS yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bergabung di dunia. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Perkenalkan, saya Nova Hirnisa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan dibahas yaitu mengenai prinsip berpikir sistem. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi, yaitu Mayra Rohayati, Natasha Heriani, saya sendiri Nova Hirnisa, Nur Fasira, dan Tiara Dewi. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada penyajian materi pertama yaitu Mayra. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip berpikir sistem. Sistem thinking atau berpikir sistem merupakan sebuah pendekatan teknis dalam mengolah kompleksitas dan kecepatan sebuah perubahan. Pendekatan sistem thinking sudah dikenal sejak 1900-an. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola gerak alam semesta dan hidup di dalamnya. Tetapi pendekatan ini mulai terbentuk menjadi disiplin ilmu dengan dipublikasikannya tulisan Wiener dalam Cybernetics dan von Bernardin pada General System Theory. Pendekatan ilmiah tersebut segera populer dan sukses, di mana berpikir sistem sejak tahun 1970-an sangat mempengaruhi praktik manajemen, proses pengambilan keputusan, dan riset kebijakan. Berpikir sistem sudah menjadi tradisi sebagai justifikasi teoritis atas metode yang praktis seperti operation reasoning. Menurut Hidayatno, berpikir yaitu sebagai suatu aktivitas mental dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada penyajian materi kedua yaitu saya sendiri Nova Hirnisa. Tujuan berpikir sistem. Yang pertama, melalui berpikir sistem ini, pemimpin dapat mengoptimalkan karakter kepemimpinan kepada ranah praktis yang dapat secara praktis diterapkan dalam mengontrol dan mengembangkan karakter kepemimpinan seseorang. Dua, agar dapat memandang persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Yang ketiga, agar mengetahui bagaimana cara berpikir mempengaruhi bagaimana kita melihat dan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Yang keempat, membuat individu untuk mampu menginterpretasikan, menganalisis, dan memberikan alternatif. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu penyajian materi kepada Natasha Heriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesulitan berpikir sistem. Kompleksitas yang semakin meningkat akibat adanya konektivitas merupakan petunjuk bahwa telah terjadi permasalahan baru yang akan kita hadapi. Pola permasalahan baru tersebut memiliki perilaku yang berbeda menghadapi status yang kita berikan. Perilaku itu misalnya, yang pertama, ketika permasalahan yang kita hadapi saat ini berasal dari solusi yang kita terapkan di masa lalu. Yang kedua, ketika solusi yang Anda berikan ke permasalahan menimbulkan reaksi dorong balik dari sistem. Yang ketiga, ketika solusi berhasil membuat perilaku sistem baik untuk sementara tapi memburuk lebih parah pada jangka panjang. Yang keempat, ketika solusi malah memperparah kondisi sistem dan menjadi sumber masalah baru yang lebih parah dari masalah sebelumnya. Yang kelima, ketika solusi yang dapat mempercepat justru dapat memperlambat. Yang selanjutnya yaitu wawasan berpikir sistem. Proses berpikir sebagai aktivitas abstrak dalam kapasitasnya untuk menemukan sesuatu yang juga bersifat abstrak, sehingga membutuhkan seperangkat pertimbangan dan pemikiran yang matang, yakni menghendaki pemahaman dan penelaahan terhadap suatu fakta atau fenomena secara konferensif, dimulai
dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Berpikir sistem banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keadaan demikian memungkinkan seseorang berpikir lari dari konsep berpikir sistem secara ideal, sehingga tingkat keobjektivitasan dari sebuah pola dan hasil pikir kurang optimal. Yang pertama, aspek eksternal. Aspek eksternal berpengaruh terhadap berpikir sistem. Aspek eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa datang dari luar diri seseorang, yaitu dari diri, kedua orang tua, keluarga, teman, masyarakat, dan media massa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada penyaji materi yang keempat yaitu Nurfasira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Natasha Haryani. Yang kedua yaitu aspek internal. Aspek internal berpengaruh terhadap berpikir sistem. Aspek internal merupakan pendekatan terhadap cara pandang seseorang akan persoalan kehidupan dunia secara komprehensif, sehingga dalam melakukan pemilihan opsi dan aksi menjadi lebih terarah kepada sumber-sumber permasalahan. Berpikir sistem dapat memberikan peluang bagi seorang untuk mengekspresikan diri dalam memahami dan mengatasi persoalan dunia serta dapat melakoni kehidupan pribadi secara lebih profesional dan proporsional dengan pola pikir analitik dan mekanisme terukur. Perspektif yang hendak dibangun oleh berpikir sistem adalah menghadirkan cara pandang yang lebih baik dan terarah dan dalam menghadapi dan mengatasi setiap problem kehidupan secara efektif dan efisien, sehingga memacu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu contoh terkait materi. Pola pikir sistem bagi aparatur pemerintah dalam pemikiran sistem atau sistem thinking, suatu kejadian terjadi akibat adanya interaksi antar variabel yang membentuk satu sistem. Kejadian yang merupakan maksudnya yaitu contoh terkait materi. Pola pikir sistem bagi aparatur pemerintah dalam pemikiran sistem atau sistem thinking, suatu kejadian terjadi akibat adanya interaksi antar variabel yang membentuk satu sistem. Kejadian yang merupakan masalah akan dapat dipecahkan apabila variabel yang menjadi pemungkit atau lingkungan dapat teridentifikasi dan diberi perlakuan khusus. Pemecahan masalah dalam pemikiran sistem bukan dengan membagi masalah besar ke dalam masalah-masalah kecil dan memecahkan masing-masing masalah kecil tersebut, tetapi menemukan dan memanfaatkan pemungkit masalah besar. Berpijak kepada cara berpikir tersebut, maka area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah upaya yang tidak efisien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada penyaji materi yang kelima yaitu Tiara Della. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Nurfasira, yaitu contoh terkait materi dalam pola pikir sistem bagi aparatur pemerintah atau pemikiran sistem atau sistem thinking. Meskipun tidak sia-sia, tetapi mungkin saja demikian apabila pengungkit dari masalah birokrasi tidak segera ditemukan dan diperlakukan secara khusus. Pengungkit dari masalah dalam birokrasi pemerintah kita ada pada 3 hal, yaitu yang pertama sistem anggaran dan pembendaharaan, yang kedua sistem remunerasi pegawai, dan yang terakhir sistem manajemen kinerja aparatur. 2 dari 3 sistem tersebut sebenarnya telah disinggung dalam roadmap reformasi birokrasi, yaitu sistem remunerasi pegawai yang merupakan bagian dari penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur dan sistem manajemen kinerja aparatur yang merupakan bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja aparatur. Akan tetapi, penetapan tujuan dan rencana implementasi dari perubahan kedua sistem tersebut tidak terdefinisikan dengan baik. Sementara itu, untuk sistem anggaran dan pembendaharaan bahkan tidak tersentuh. Pola pikir sistem dapat diperkenalkan melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat, sehingga penyelenggaraan diklat tidak sekedar merupakan transfer of knowledge, tetapi diharapkan juga merupakan transfer of attitude dan transfer of value. Lebih daripada itu, dalam diklat Prajabatan juga diberikan mata diklat pola pikir PNS sebagai upaya agar peserta diklat atau para
perubahan tingkah laku. Di dalamnya diberikan pula berbagai bentuk terapi perubahan pola pikir untuk diterapkan setelah proses pembelajaran selama diklat. Perubahan yang terjadi harus mengarah kepada nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai mata diklat yang diberikan selama proses pembelajaran. Pola pikir yang harus dimiliki setiap PNS dan pentingnya peranan pola pikir tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pada masyarakat dan pembentukan birokrasi pemerintahan yang kuat.